Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Nursalma Septiani dan ada rekan-rekan saya nanti ada Ulan Sari, ada Sabila Meilianawati dan juga ada Reva Maria Ulfa. Nah, di sini kita akan membahas jurnal pangan mengenai optimasi fermentasi asam laktat oleh Lactobacillus casei pada media fermentasi yang disubstitusi tepung kulit pisang. Nah, sebelum nanti kita mengetahui hasil prosesnya bagaimana, di sini kami akan menyampaikan mengenai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan dan juga kesimpulannya. Oke, uh, bahwasanya asam laktat merupakan salah satu produk metabolis sekunder yang banyak digunakan sebagai monomer dalam proses produksi polimer plastik atau biodegradable asam polilaktat atau polilaktik asid. Nah, asam laktat ini dapat diproduksi melalui dua cara, teman-teman, yaitu menggunakan sintesis kimiawi dan juga fermentasi mikrob. Nah, untuk produksi asam laktat yang menggunakan fermentasi mikrob itu memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya itu, nantinya di hasil akhirnya itu asam laktatnya itu akan memiliki kemurnian yang tinggi sekitar 90 sampai 95%. Nah, namun demikian ya, pasti dalam proses fermentasi untuk produksi asam laktat dengan bantuan mikroorganisme ini memiliki kelemahan, misalnya media untuk pertumbuhan bakteri yang pada umumnya itu tidak ekonomis karena terdiri dari beberapa bahan yang mahal seperti ekstrak ragi dan pepton. Nah, oleh karena itu, sekarang tuh banyak sekali pencarian terhadap sumber media fermentasi asam laktat yang terus dilakukan untuk mengurangi biaya produksi serta untuk meningkatkan efisiensi proses fermentasi asam laktat. Nah, pada penelitian kali ini digunakannya kulit pisang mungkin karena sekarang tuh banyak sekali limbah kulit pisang yang tidak dimanfaatkan gitu. Nah, sebenarnya kulit pisang ini merupakan salah satu limbah agroindustri yang tersedia dalam jumlah yang melimpah, yang sangat banyak, yang sangat besar, namun dengan harganya itu yang sangat murah, teman-teman. Nah, perlu diketahui juga bahwasannya limbah kulit pisang ini menyumbang sekitar 30% dari berat buah utuh mentah ya. Nah, kulit pisang ini kaya akan karbohidrat, selulosa, vitamin, apalagi ya, protein dan berbagai mineral lainnya. Nah, saat ini tuh banyak sekali limbah kulit pisang yang dibuang di daerah terbuka di mana saja, banyak sekali dan berpotensi menyebabkan munculnya masalah pada lingkungan ya. Nah, ada beberapa penelitian yang sudah menggunakan limbah kulit pisang ini. Yang pertama, ada yang menemukan bahwa penggunaan limbah kulit pisang dalam memproduksi asam laktat menggunakan Lactobacillus plantarum menghasilkan asam laktat sebesar 4,68 gram per liter. Itu hasil dari uh, produksi kulit pisang dengan Lactobacillus plantarum ya. Lalu ada juga nih penelitian yang menunjukkan bahwa produksi asam laktat menggunakan substrat kulit pisang ini mampu menghasilkan asam laktatnya sebesar 68 gram per liter. Itu menggunakan Rhizopus oryzae MTCC 8784. Nah, sekarang tuh banyak sekali para peneliti yang menyatakan bahwa pemanfaatan mikroorganisme untuk produksi asam laktat ini dengan menggunakan bahan baku yang hemat biaya itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, oleh karena itu, upaya dari penelitian ini difokuskan pada pencarian sumber bahan baku alternatif yang mampu menghasilkan produktivitas asam laktat dengan konversi substrat yang tinggi serta sangat efektif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit pisang untuk produksi asam laktat melalui proses fermentasi yang optimum dan efisien.
Nah, perlu diketahui juga ya bahwa tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menentukan titik optimum proses produksi asam laktat dari limbah kulit pisang menggunakan Lactobacillus casei, yaitu sebagai variabel konsentrasi substratnya dan konsentrasi inokulumnya menggunakan metode respons surface metodologi. Jadi variabel konsentrasi substratnya itu adalah limbah kulit pisang dan konsentrasi inokulumnya itu adalah Lactobacillus casei-nya, mikroorganismenya, dengan menggunakan metode respons surface metodologi atau RSM. Nah, metode RSM ini sudah banyak sekali digunakan ya, karena merupakan salah satu metode yang sangat efektif digunakan sebagai pemodelan dalam optimasi proses biokimia dan bioteknologi yang berkaitan dengan proses pangan. Nah, penelitian ini menggunakan metode RSM karena tadi itu untuk menentukan titik optimasi variabel-variabel proses pada fermentasi asam laktat. Nah, mungkin sekian pendahuluan dari saya. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam metode. Di dalam metode, alat yang digunakan ada Labu Erlenmeyer, open, blender, saringan, dan autoclave. Sedangkan bahan yang digunakannya yaitu ada limbah kulit pisang kepok yang didapat dari industri pangan Kota Semarang, dan ada juga isolat bakteri Lactobacillus casei yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi UGM. Di dalam metode ini terdapat tahapan-tahapan untuk pembuatan tepung terigu dari kulit pisang ini. Yang diantaranya ada pada perancangan percobaan. Nah, tahap optimal variabel dilakukan berdasarkan rancangan percobaan Central Composite Design menggunakan RSM yang bertujuan untuk menentukan titik optimum variabel proses fermentasi asam laktat. Nah, proses fermentasi ini dilakukan secara tumpak dalam Labu Erlenmeyer yang berukuran 250 ml dengan volume media produksi 100 ml. Lalu pada pembuatan kultur Lactobacillus casei, kultur yang sudah ada di dalam agar miring ini diinokulasikan ke dalam 10 ml media MRS yang disterilkan. Lalu diinkubasi di dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu pada pembuatan tepung kulit pisang, limbah kulit pisang ini dipotong-potong kecil-kecil dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu kulit pisang ini yang sudah kering dihancurkan menggunakan blender. Setelah di blender, disaring dengan ayakan yang berukuran 60 mesh. Digunakannya ayakan yang berukuran 60 mesh ini bertujuan untuk mendapatkan serbuk kulit pisang yang lebih halus. Nah, setelah disaring, serbuk kulit pisang ini disimpan ke dalam plastik dengan suhu ruang. Lalu sebanyak 8 gram serbuk kulit pisang disterilisasikan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer selama 15 menit. Setelah suhu mencapai 37 sampai 40 derajat Celcius, inokulum Lactobacillus casei ditambahkan sesuai dengan konsentrasi perlakuannya, yaitu 2,5 banding 5 banding 7,5% dan konsentrasi substrat berupa hasil hidrolisis limbah kulit pisang. Nah, hal ini itu untuk menghasilkan media MRS termodifikasi. Selanjutnya pada proses fermentasi asam laktat berlangsung pada fermentor dengan menggunakan sistem tumpak pada suhu 37 derajat Celcius selama 72 jam. Dengan kecepatan pengadukan 150 rpm, lalu pada akhir proses fermentasi, setiap 12 jam sekali dilakukan pengambilan sampel. Lalu si sampel ini
kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dibekukan pada suhu minus 4 derajat Celcius. Kemudian setelah dibekukan, dianalisis kandungan asam laktatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ke hasil penelitian dari jurnal ini. Nah, hasil penelitian yang pertama itu berkaitan dengan rendemen dan karakteristik tepung kulit pisang. Nah, hasil pembuatan tepung kulit pisang bisa kita lihat pada tabel 1. Nah, di tabel 1 tertera adanya tahap pengeringan. Nah, di tahap pengeringan pada jurnal ini ada 2, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Nah, kemudian ada berat awal. Nah, berat awal itu apa sih? Berat awal itu merupakan berat limbah kulit pisang sebelum diproses. Kemudian ada berat akhir. Nah, berat akhir itu merupakan berat limbah kulit pisang yang telah mengalami proses, yaitu proses pengeringan. Adapun berat setelah diayak. Nah, tahap 1 dan tahap 2 itu memiliki hasil yang berbeda. Pada tahap 1, berat awalnya itu sebesar 1.300 gram, kemudian berat akhirnya sebesar 367 gram, dan berat setelah diayaknya itu sebesar 267 gram. Sedangkan pada tahap 2, berat awalnya itu sebesar 1.550 gram, berat akhirnya itu sebesar 489 gram, dan berat setelah diayaknya itu sebesar 389 gram. Nah, jika dilihat pada tabel 1, berarti berat awal ke berat akhir dan berat setelah diayak itu mengalami penurunan berat ya. Nah, dari tabel 1, yakni tahap 1 dan tahap 2 itu menghasilkan rata rendemen tepung kulit pisang sebesar 23,02%. Selanjutnya ada hasil analisis karakteristik komposisi tepung kulit pisang yang dihasilkan. Nah, teman-teman bisa buka PPT-nya, lalu lihat ke hasil tabel 2. Nah, di situ ada beberapa karakteristik yang dihasilkan dari tepung kulit pisang yang telah diuji. Di antaranya ada kadar pati sebesar 5,35%, gula total sebesar 1,36%, asam total sebesar 0,61%, dan serat kasar sebesar 1,54%. Nah, kenapa karakteristik dari tepung kulit pisang ini harus dianalisis terlebih dahulu? Sebenarnya hasil analisis karakteristik tepung kulit pisang ini digunakan untuk mengetahui potensi kulit pisang yang akan digunakan sebagai sumber karbon pada proses fermentasi asam laktat oleh Lactobacillus casei. Dan selain itu juga komposisi-komposisi yang terkandung pada tepung kulit pisang bisa menjadi sumber energi untuk pertumbuhan Lactobacillus casei selama proses fermentasi berlangsung. Nah, hasil yang kedua ini berkaitan dengan optimasi variabel proses dengan rancangan percobaan RSM Full Factorial Central Composite Design. Nah, Full Factorial Central Composite Design ini digunakan untuk menentukan titik optimum suatu respon yang diukur akibat dari variabel proses yang diamati. Nah, dalam
penelitian ini diamati pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y1 dan Y2 menggunakan RSM CCD atau Response Surface Methodology Central Composite Design. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ke tabel 3. Nah, di situ ada 13 satuan percobaan yang menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas pada tabel tersebut terdiri dari X1 dan X2, di mana X1-nya itu merupakan konsentrasi substrat atau konsentrasi dari limbah kulit pisang. Nah, pada penelitian ini konsentrasi substrat yang digunakan sebesar 2%, 4%, dan 6%. Sedangkan X2-nya itu merupakan konsentrasi dari inokulum atau Lactobacillus casei-nya. Nah, konsentrasi yang digunakan itu sebesar 2,5%, 5%, dan 7,5%. Adapun variabel terikat terdiri dari Y1 dan Y2, di mana Y1-nya itu merupakan konsentrasi biomasa sel dan Y2-nya itu merupakan konsentrasi dari asam laktat yang dihasilkan. Hasil pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap konsentrasi biomasa. Nah, analisis RSM menggunakan Full Factory Central Composite Design ini menghasilkan suatu persamaan kuadratik yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y1. Nah, teman-teman bisa lihat di tabel 4. Nah, di tabel 4 itu terdapat koefisien-koefisien persamaan kuadratik, nilai T, dan nilai P untuk konsentrasi biomasa sel. Adapun penentuan kondisi optimum itu dapat diprediksi dengan grafik kontur di slide selanjutnya. Nah, di situ terdapat gambar dari grafik kontur. Nah, titik optimasi berdasarkan grafik kontur tersebut adalah untuk konsentrasi substrat sebesar 4,71% dan konsentrasi inokulum sebesar 6,61%, yaitu diperkirakan akan mencapai nilai optimum sebesar 5,99 gram per liter untuk konsentrasi biomasanya. Untuk pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap konsentrasi asam laktat menghasilkan suatu persamaan kuadratik, di mana hasil dari persamaan kuadratik tersebut nilai R kuadratnya yaitu adalah 0,650 yang menunjukkan bahwa persamaan tersebut 65% mewakili hasil percobaan. Nah, nilai R kuadrat yang dihasilkan ini ternyata lebih kecil daripada 75%. Nah, diperkirakan karena sulitnya untuk mempertahankan kondisi fermentasi secara optimum. Adapun hasil dari koefisien-koefisien persamaan kuadratik nilai T dan nilai P terhadap konsentrasi asam laktatnya bisa dilihat pada tabel 5. Baik, selanjutnya pembahasan. Nah, pada proses penepungan kulit pisang yang telah dipotong-potong kemudian dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius. Pengeringan suhu di bawah 70 derajat Celcius ini
digunakan untuk mencegah terjadinya reaksi degradasi komponen gizi kulit pisang. Kemudian digiling. Nah, digiling ini dilakukan untuk pengecilan ukuran. Tujuannya untuk mendapatkan serbuk kulit pisang. Setelah digiling, selanjutnya diayak. Nah, serbuk kulit pisang yang dihasilkan diayak dengan ayakan ukuran 60 mes untuk mendapatkan serbuk kulit pisang yang lebih halus. Dari proses ini dihasilkan rendemen rata-ratanya yaitu 23,02%. Perbedaan hasil rendemen ini disebabkan karena perbedaan proses penepungan seperti perbedaan alat pengering yang digunakan, suhu, dan lamanya waktu proses fermentasi. Kemudian, kandungan air dalam kulit pisang itu berkisar antara 65-70%. Nah, rendemen proses penepungan dipengaruhi oleh kandungan air yang terdapat di bahan baku awal, yaitu semakin tinggi kandungan air di dalam bahan baku, maka akan semakin rendah hasil rendemen yang dihasilkan. Nah, selanjutnya, besarnya rendemen juga dipengaruhi oleh tahapan proses seperti peranjangan, jenis dan suhu pengering, penepungan, serta pengayakan yang semuanya dapat meningkatkan kehilangan berat tepung yang dihasilkan. Proses penepungan sendiri menyebabkan kehilangan berat sampai dengan 2,8%, sedangkan pengayakan menyebabkan kehilangan berat sampai dengan 21,6%. Yang selanjutnya, analisis karakteristik tepung kulit pisang. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengetahui potensi kulit pisang yang akan digunakan sebagai sumber karbon pada proses fermentasi asam laktat oleh Lactobacillus casei. Nah, kandungan pati yang terdapat pada tepung kulit pisang ini yakni sebesar 5,35%. Kandungan pati dalam kulit pisang digunakan sebagai sumber karbon dan energi untuk proses pertumbuhan kultur Lactobacillus casei dalam media fermentasi. Nah, pati ini nantinya akan dirombak menjadi gula sederhana yang kemudian akan diubah menjadi asam laktat melalui jalur fermentasi anaerob dalam sistem tertutup. Selain analisis pati, juga ada analisis gula total, yakni sebesar 1,36%. Nah, gula ini digunakan sebagai sumber energi juga untuk pertumbuhan dari Lactobacillus casei. Hasil dari pertumbuhan kultur Lactobacillus casei akan tampak berupa peningkatan biomasa sel serta peningkatan metabolit sekunder berupa senyawa asam laktat dan asam-asam organik lainnya. Kemudian dari hasil analisis ini juga ditemukan adanya serat kasar. Nah, kandungan gula yang tadi itu yang terdapat pada media dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber karbon untuk memproduksi asam laktat dan energi melalui proses glikolisis. Selain itu, kandungan serat dan pati yang terdapat dalam media juga dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber energi. Walaupun prosesnya lambat dan menghasilkan short chain fatty acid berupa asam propionat, asam butirat, dan asam asetat. Penentuan optimasi variabel X1 dan X2 berdasarkan grafik kontur. Untuk konsentrasi substrat 4,31% dan inokulum 4,64% akan mencapai nilai optimum sebesar 7,06 gram per liter. Konsentrasi asam laktat hasil fermentasi yang dilakukan selama 72 jam menghasilkan kisaran antara 1,94 sampai 8,83 gram per liter. Nah, peningkatan asam laktat hasil metabolit sekunder bakteri asam laktat ini disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah biomasa sel yang memfermentasi substrat menjadi asam laktat dan energi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi asam laktat dipengaruhi oleh beberapa hal,
Yang pertama yaitu kemampuan mikroba dalam memanfaatkan sumber karbon. Yang kedua, jenis sumber gula. Dan yang ketiga, kondisi operasi proses fermentasi. Hal ini dapat berupa suhu dan waktu fermentasi, konsentrasi substrat, kemudian laju pengadukan, aerasi, dan lamanya fermentasi. Baik, kesimpulan dari penelitian ini, jadi pemanfaatan kulit pisang sebagai media fermentasi asam laktat menghasilkan rendemen tepung kulit pisang sebesar 23,02%. Dengan karakteristiknya ini memiliki kadar pati 5,35%, gula total 1,36%, asam total 0,61%, dan serat kasar 1,54%. Titik optimasi konsentrasi substrat dan inokulum sebesar 4,71% dan 6,61%, menghasilkan konsentrasi biomasa yang optimum sebesar 5,99 gram per liter. Sedangkan optimasi variabel X1 dan X2 dengan konsentrasi substrat dan inokulum sebesar 4,31% dan 4,64% menghasilkan nilai optimum konsentrasi asam laktat sebesar 7,06 gram per liter. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari optimasi proses fermentasi asam laktat tidak selalu bertujuan untuk memperoleh konsentrasi maksimum produk, akan tetapi harus mempertimbangkan teknologi yang digunakan dan variabel ekonomis lainnya seperti biaya nutrisi media fermentasi. Nah, penggunaan kombinasi konsentrasi substrat 4,31% dan konsentrasi inokulum 4,64% mampu menghasilkan hasil produk asam laktat terbaik pada penelitian ini. Oke, baik, mungkin cukup sekian pemaparan penelitian ini, pemaparan jurnal penelitian ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.